Halo, selamat malam teman-teman. Suara saya kedengaran tidak ya? Oh ya, baik. Terima kasih. Syukurlah suara saya kedengaran ya. Di sini saya akan memanggil teman-teman semuanya nanti dengan sapaan teman-teman aja ya, karena kan usia adalah angka. Nah, kalau semangat kita masih semangat jiwa muda tentunya. Nah, teman-teman, supaya tidak terlalu lama, kita langsung masuk ke bagian materinya aja. Nah, materinya nanti lebih ke juknis dari kegiatan kita dalam acara Nubaran kali ini. Nah, biar kelihatan jelas. Nah, oke teman-teman semua, untuk kali ini kita materinya bertema menulis cerita anak bergambar dengan tema beragam kepercayaan suku dan budaya di Indonesia. Saya harap gambarnya sudah terlihat lebih baik ya. Oh, suaranya nih yang kurang jelas ya. Oke. Eh, Tes suara Kak. Apakah teman-teman udah mendengar suara saya dengan lebih baik kali ini? Oke, baik. Terima kasih. Nah, kita melanjutkan untuk materi tadi ya. Oke, nah kenapa kita memilih cerita anak bergambar sebagai media untuk edukasi ini? Nah, pastinya kalau cerita bergambar, anak-anak imajinasinya lebih berjalan nih, langsung ada contohnya. Oh, ternyata dari sebuah cerita ada gambaran-gambaran ilustrasi yang lebih memperjelas proses penceritaan itu. Yang jelas, ini juga bisa menjadi alat edukasi untuk penyampaian kepada anak-anak khususnya dan juga remaja. Dan juga seperti pokok dari tema, tujuannya adalah memperkenalkan keragaman suku, budaya, dan juga kepercayaan yang ada di Indonesia. Nah, pentingnya tema keragaman nih teman-teman. Jadi, kenapa kok kita pilih tema keragaman ya? Salah satunya karena adanya program P5 juga kalau di sekolah. Yang lainnya jelas meningkatkan toleransi yang kita coba edukasi sedari dini dan juga mengenal betapa Indonesia itu budayanya sebenarnya banyak banget. Jadi nggak cuman itu aja. Ada budaya-budaya lain yang itu seperti ini ya harta karun karena jarang terekspos.
Jadi jarang diketahui orang banyak, jadi dia terpendam aja gitu kayak harta karun. Yang pasti ini tujuan lainnya adalah menciptakan rasa bangga, nasionalisme dan patriotisme terhadap tanah air. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa kok Ananta Vidya memilih untuk mengambil tema tersebut. Nah, ini ada di Indonesia sendiri ada 17 ribu pulau dan juga 1.300 suku bangsa dan juga lebih dari 700 bahasa daerah. Nah, tentunya negara kita adalah negara yang cukup beragam ya, atau mungkin sangat variatif dengan kondisi suku budaya dan juga kepercayaannya. Lalu di Indonesia sendiri, seperti yang kita ketahui, punya 6 agama resmi. Nah, selain itu ternyata juga ada nih beberapa kepercayaan lokal yang ternyata mungkin masih ada di Indonesia dan harapannya kita bisa mengedukasi nih anak-anak kok ternyata Indonesia itu sangat luas banget, nggak sebatas informasi yang ada di buku-buku pelajaran IPS mungkin, dan ternyata ada hal-hal yang bisa kita informasikan melalui buku cerita anak bergambar. Nah, yang pasti untuk kepercayaan ini ternyata sudah menjadi bagian dari identitas resmi negara Republik Indonesia dan memiliki pelindungan hukum di dalamnya. Gitu ya. Lalu selanjutnya untuk teknik menulis cerita. Teknik menulis ceritanya menggunakan bahasa yang sederhana, lalu bisa juga diberi dialog. Apakah harus dengan dialog? Tidak ya teman-teman. Jadi bisa juga tanpa dialog alias narasi aja. Lalu juga sisipkan pesan moral secara halus. Nah, penyisipan pesan moral ini nanti lewat ceritanya. Jadi bukan di akhir cerita terus teman-teman nulis tujuan atau manfaat dari cerita yang bisa kita ambil kali ini. Itu bukan ya. Jadi kami harapkan untuk pesan-pesan moral itu bisa disampaikan selama ceritanya. Lalu menggunakan konflik ringan karena tujuannya tadi mengedukasi anak-anak dan remaja. Lalu mohon untuk menggunakan perspektif yang adil dan inklusif. Jadi sebisa mungkin menggunakan sudut pandang lebih dari eh, pandangan kita pribadi. Jadi kalau bisa berdasarkan opini orang lain, baru nanti kita gabungkan supaya apa? Supaya materinya lebih valid, teman-teman. Lalu juga menghindari stereotip budaya. Jadi jangan sampai karena ini kan kita membahas tentang keragaman kepercayaan juga, sedangkan kepercayaan itu kan sifatnya individual. Jadi jangan sampai materi kita itu ternyata bisa menyinggung orang lain, entah itu dari konsep sukunya, entah itu dari budayanya, atau mungkin dari kepercayaannya. Kami harapkan juga teman-teman kalau menulis nanti sebisa mungkin ada risetnya. Kalau syukur-syukur ada tokoh budaya yang bisa diajak bercerita atau berdiskusi tentang materi yang akan teman-teman angkat, itu lebih baik lagi sehingga materinya lebih valid. Nah, ini adalah contoh inspirasi cerita tentang dari Kaharingan Kalimantan. Ini hanya contoh aja, jadi teman-teman bisa mencari lebih dalam lagi untuk hal-hal untuk inspirasi cerita yang akan teman-teman pakai. Selanjutnya ini ada tari caci dari Flores, lalu ada tradisi masyarakat Baduy dari Banten, dan yang terakhir ini mungkin kalau dari teman-teman Yogyakarta, Jawa Tengah, kita kenal yang namanya kepercayaan kejawen. Nah, ketentuan karya nih teman-teman. Penulis mengirimkan naskah yang terdiri dari prakata, materi isi cerita, bionarasi, dan blurb. Mungkin beberapa teman-teman itu belum tahu blurb itu apa sih. Jadi blurb itu tulisan yang nantinya akan dicantumkan di sampul belakang buku. Nah, sebisa mungkin untuk tulisan ini sifatnya menarik ya. Terus untuk naskahnya berukuran A4 dengan tulisannya Times New Roman 12 serta isi ceritanya minimal 15 halaman dan maksimalnya 30 halaman. Menggunakan bahasa yang baku dengan penyampaian yang sederhana dan jelas. Kak, kalau pakai bahasa yang sehari-hari atau bahasa gaul boleh nggak?
Boleh, tapi sebisa mungkin untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, supaya kita sekaligus untuk memperkenalkan bahasa Indonesia. Jangan sampai bahasa Indonesia ini punah karena bahasa gaul ya, atau bahasa yang eh, mungkin jarang dipakai dalam kehidupan sehari-hari bahasa Indonesianya. Terus naskah dikirim melalui pos L. Jadi kalau pos L itu ini ya, email. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu apa sih pos L itu, nah pos L itu padanannya email. Jadi email itu versi bahasa Inggrisnya, pos L itu bahasa Indonesianya nih teman-teman. Melalui alamat penulis @penerbitananta.com dengan subjeknya Nubaran dan nama lengkap, lalu judul cerita. Juga lampirkan juga ya untuk nama akun Instagram dan juga nomor telepon peserta beserta isi surat. Terus untuk selanjutnya wajib mengikuti akun Instagram @penerbit @ananta.writer dan juga mengisi kolom komentar feed di acara ini dengan mencantumkan judul cerita teman-teman beserta tag minimal 2 akun temannya. Kenapa sih Kak kok harus kayak gitu? Yang pasti karena kita ingin mempresentasikan bahwa oh ini loh ada penerbit yang benar-benar kayak ngasih wadah pesertanya, penulisnya dan itu solo bukan yang buku antologi yang satu buku rame-rame kayak gitu. Jadi ini teman-teman jadi memperkenalkan bahwa ada media lain nih buat penulis pemula khususnya yang pengen nerbitin buku tapi bingung harus bagaimana caranya kayak gitu. Nah, tenggat waktunya adalah tanggal 9 Februari 2025 ya, kurang lebih 2 minggu dari sekarang. Terus untuk karyanya pastinya akan kami seleksi ya atau kami kurasi supaya materi yang keluar itu bukan materi yang berbahaya untuk masyarakat ya, bukan materi yang mungkin bisa bikin orang sakit hati seperti itu. Lalu untuk peserta yang lolos atau tidak lolos nanti akan kami informasikan melalui nomor telepon. Jadi ketika teman-teman mengirimkan materi, silakan jangan lupa untuk mencantumkan nomor telepon juga supaya bisa kita hubungi. Nah, ini kita kenalan dengan ilustratornya. Kita kenalan dengan Kak Aulia Eka. Ini Instagramnya adalah auliaul17. Teman-teman nanti bisa kepo sendiri ya untuk Instagramnya Kak Aul dengan nomor teleponnya. Sesuai dengan tercantum, bisa dicatat, bisa di screenshot. Nanti barangkali teman-teman mau ikut GLN, Gerakan Literasi Nasional, nanti bisa sapa-sapa Kak Aul. Mungkin bisa konsultasi dulu atau tanya-tanya harga atau ngebahas tentang konsep apapun itu nanti bisa diobrolin sama Kak Aul. Nah, dengan ilustrator kedua kita ada Kak Cahya. Nah, Kak Cahya ini Instagramnya cahya743_ dengan nomor telepon yang teman-teman bisa ini ya, bisa catat atau bisa screenshot kayak gitu. Oke, selanjutnya ini adalah perkenalan sedikit tentang penerbit Ananta Vidya. Nah, ini kita sudah terdaftar IKP dengan nomor 161 DIY 2022 dengan fokus terbitan, buku terbitan dan juga penjualan kita di buku digital alias e-book. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mungkin sudah pernah terbit bareng kita atau mungkin sudah kepoin situs web kita, nah nanti pasti teman-teman tahulah sebagian besar dari mitra kita itu adalah penerbit buku digital. Nah, untuk bukan penerbit ya, distributor buku digital. Nah, distributor buku digital ini apa aja sih Kak? Jadi kita ada Gramedia Gramedia, terus Kubuku, Aksara Maya. Selain itu, kita juga ada Google Playbook sama Handbook. Yang pasti sebagian besar adalah memang distributor buku digital. Kalau cetak ada nggak Kak? Ada. Kita juga bermitra dengan distributor cetak yang saat ini kita punya Lebah Buku. Terus kita juga mempromosikan buku teman-teman di ini Shopee, gitu ya. Nah, terus kita punya program apa nih teman-teman? Jadi ini adalah program dukungan penulis yang sudah diselenggarakan sejak awal tahun ini.
tujuan program ini tentunya untuk membantu penulis-penulis pemula yang mungkin mikirnya, aduh aku pengen nulis buku, pengen nerbitin buku, kalau misalnya di penerbit mayor, kalau aku ngikut jalur seleksi takut nggak lulus, kalau aku jalur berbayar takutnya kemahalan. Terus coba ke penerbit indie, penerbit indie aku juga masih bingung nih mau ke penerbit apa, ternyata budget aku masih kurang masuk nih. Nah, teman-teman bisa mencoba program dukungan penulis ini. Nah, program dukungan penulis ini adalah program yang mendukung dalam bentuk editorial penyuntingan naskah berbahasa Indonesia dan akan dipublikasikan dalam bentuk buku digital ber-EISBN. Nah, proses pengajuan naskahnya sesuai dengan yang tercantum. Perbedaan program ini dengan program yang reguler yang berbayar apakah? Jadi kalau untuk program dukungan penulis ini hanya buku-buku yang kita anggap ini bisa dimohonkan EISBN. Kalau misalnya enggak bisa, berarti tidak bisa mengikuti program ini. Terus untuk program ini sifatnya kalah dengan program reguler ya. Kok kalah tuh gimana maksudnya? Jadi kalau misalnya teman-teman daftar program ini nih, itu kita akan memprioritaskan naskah-naskah yang masuk jalur reguler. Sehingga kalau teman-teman masuk program ini, teman-teman tanya ke kita, Kak, kira-kira bulan Februari bisa nggak tayang? Nah, itu kita tidak bisa memberikan jaminan. Karena kalau misalnya teman-teman masuk bulan Januari nih, semuanya tidak ada penulis yang masuk program reguler atau berbayar. Tiba-tiba di akhir bulan ada 10 penulis yang masuk program reguler. Otomatis teman-teman bakal masuk ke antrean yang ke-11 atau seterusnya setelah penulis program reguler tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nerbitin buku yang santai-santai aja lah, yang penting terbit kayak gitu, bisa menggunakan program ini. Terus kita punya cetak POD ya teman-teman. Ini harga cetaknya nanti bisa dihitung-hitung sendiri pakai kalkulatornya. Nah, kalau warna gimana Kak? Apakah warnanya nanti bisa mengkilap? Kan pakai kertas HVS bisa ya teman-teman. Jadi kita tintanya tinta khusus nih, bukan kayak tinta-tinta yang printer rumahan. Jadi ketika ngeprint kertasnya pakai HVS tetap hasilnya mengilap ya, kayak ada ininya, cahaya-cahayanya. Pokoknya intinya dia mengilap. Terus untuk soft cover kita ada Ivory 210, 230 sama 260. Kalau misalnya penulis nggak ada catatan khusus, dia ini kita pakainya Ivory yang 260. Lalu untuk prosesnya sekitar 4 sampai 6 hari kerja dan kita kerjanya itu biasanya hari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu kita off. Kita tutup tanggal merah, cuti bersama kita juga tutup. Ini kurang dari 20 eksemplar. Kalau misalnya teman-teman, Kak, aku mau cetak nih 100 eksemplar. Kira-kira 4 hari mungkin nggak? Itu nanti kita konsultasikan dulu dengan operatornya. Kalau memang memungkinkan nanti kita bisa kasih catatan khusus ke operator supaya diproduksi lebih dahulu. Terus ini kita juga ada program member nih supaya teman-teman bisa dapat diskon. Yang dapat diskon apa aja Kak? Yang dapat diskon nanti cetaknya nanti ada diskon Rp7, jadi potongan Rp7 per halaman. Terus untuk layanan penyuntingan berbahasa Indonesia nanti ada potongan Rp300 per halaman. Seperti itu. Nah, untuk syarat jadi member gimana? Menerbitkan 3 judul buku. Kak, aku nggak punya buku nih, tapi temanku ada yang mau nerbitin buku. Kira-kira kalau aku yang menerbitkan bukunya, kalau dia menerbitkan buku ke Ananta tapi lewat aku, bisa nggak aku jadi member? Bisa. Jadi kita membernya dihitung per nama orang yang registrasi ya, jadi bukan dari judulnya. Misalnya, jadi kalau teman-teman registrasi bukunya teman-teman sendiri, berarti kita menghitung membernya dengan nama teman-teman karena registrasinya sendiri. Tapi kalau teman-teman registrasi lewat temannya lagi, nah itu nanti kita nganggap membernya yang temannya tadi, atau mungkin sebaliknya. Terus kita ada layanan lain nih, ada ilustrasi cerita bergambar, ini per isinya ada 40.000 per halaman. Lalu ada sampul buku non custom. Jadi kalau non custom ini penulis tidak bisa pesan desain,
Jadi desainnya kita yang ngekonsep itu 50.000 per judul. Lalu kita juga ada pelayanan permohonan haki. Jadi buat teman-teman yang punya buku, terus bukunya pengen dilindungi nih pakai haki. Nah, ini kita biayanya 250.000 per judul per jenis buku. Kak, kenapa kok ada jenis bukunya? Karena ada buku cetak dan juga buku digital atau e-book. Nah, ini beda ya teman-teman. Sehingga kalau teman-teman mau mengajukan haki untuk buku cetak dan juga buku digital, berarti biayanya 250.000 kali dua. Lalu ada penyuntingan untuk tata letak. Ini mulai dari 1.000 per halaman. Ini untuk puisi. Nah, nanti kalau bukan puisi, per A5 itu kita mulai dari 1.500. Untuk ukuran UNESCO 15 kali 23 itu kita 2.000, dan juga untuk ukuran A4 2.500. Nanti apa sih, mungkin nggak Kak bisa lebih mahal? Bisa kalau seandainya memang kondisi tulisannya butuh ini ya, manajemen ekstra, butuh sentuhan-sentuhan yang eh, lainnya ya, kayak kita harus nyusun ulang misalnya, atau kita harus bongkar pasang. Nah, ini biayanya ada kemungkinan lebih mahal dari harga dasar. Nah, biar tetap sesuai dengan harga dasar gimana? Oh, berarti penulis harus memastikan karya yang masuk itu sudah tersusun dengan rapi, formatnya juga benar-benar format dari MS Word, bukan dari PDF terus dipindah ke MS Word. Kenapa Kak kalau PDF dijadiin MS Word dikirim jadi harganya mahal ya? Karena biasanya formatnya rusak. Jadi kita harus menyusun ulang. Terus ada sampul buku custom nih. Nah, kalau custom ini dari penulis mengirimkan contoh desain dan kita nanti akan menyiapkan desainnya sesuai dengan kebutuhan penulis. Nah, ini nanti untuk harga pastinya biasanya nanti bisa diobrolin ketika konsultasi. Jadi tergantung dari kebutuhannya penulis, apakah ini desainnya kompleks atau enggak, terus ini ilustrasinya berat atau tidak, butuh dengan sentuhan-sentuhan mungkin artistik yang agak mendetail atau tidak, seperti itu. Nah, oke, untuk sesi deskripsinya udah selesai. Buat teman-teman yang mau mampir ke situs web kita ada di www.penerbitananta.com. Nanti silahkan dilihat-lihat yang mau kenalan. Terus sebagai tambahan informasi juga nih teman-teman, buat eh, kita ada gratis haki untuk buku yang sudah terjual lebih dari 200 eksemplar atau 200 kopi. Kenapa kok kita gratisin haki? Itu sebagai bentuk perlindungan dari buku si penulis. Jadi kalau misalnya teman-teman menerbitin buku di kita dan ternyata laku keras, nah ini kita akan melindungi buku teman-teman kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan bertanya lewat kolom chat, atau mungkin kalau teman-teman mau ngobrol langsung nanti bisa mengangkat tangan ya, alias raise hand. Nah, untuk absen di sini nanti kita absennya lewat ini ya, lewat WhatsApp. Jadi nanti di grup WhatsApp teman-teman silakan mencantumkan namanya masing-masing untuk kita buatkan sertifikat peserta penubaran nulis bareng Ananta kayak gitu. Terus untuk materi kali ini nanti juga akan diberikan di grup WhatsApp, dan juga nanti ada contoh juknisnya. Jadi teman-teman nggak yang kira-kira nanti aku harus nulis strukturnya kayak gimana ya. Nah, gitu enggak ya. Nanti ada juknisnya, ada strukturalnya yang bisa dijadikan pedoman oleh teman-teman. Tuh. Oke, untuk Kak Media ya, udah resen, silahkan untuk ini, untuk bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Anastasia. Ini tadi sudah saya dengarkan tentang kearifan lokal gitu, kan, Mbak ya. Ya, Eh, Tentang kearifan lokal, terus banyaknya halaman juga 15. Itu udah paten ya, 15 paling sedikit ya. ya, 15 sampai berapa tadi? 20 lah. 30 halaman. 30, baik. Yang mau saya tanyakan itu kalau apa sih tadi permainan tradisional tuh masuk ya, permainan Iya, tradisional. bisa masuk. Nanti jadinya budaya, Kak. Tapi ini permainan tradisionalnya harus berasal dari satu daerah atau secara umum aja atau gimana? Tarifan Eh, lokal jadi Kalau tradisional biasanya mewakili eh, suatu daerah ya. daerah, ya, jadi sebagai representasi. Tapi bisa saja eh, tradisionalnya itu ternyata di beberapa daerah juga punya yang sama, tapi mungkin beda cara penamaan atau pemanggilannya. Kayak gitu sih, Kak. Tapi nanti Kakak bisa ngambil dari satu daerah itu aja, terus nanti di situ dijabarkan namanya apa, seperti itu. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama, Kak. Yang ingin bertanya bisa untuk mengangkat tangan atau bisa di kolom komentar ya. Dari Kak Syahada, Kak, tips agar percaya diri sama tulisan kita sendiri itu gimana? Rajin membaca ya, Kak. Soalnya eh, sepinter-pinternya, bukan sepintar-pintarnya ya. Eh, Sesering-seringnya kita ikut pelatihan, tapi kalau tidak ada praktik apa gunanya? Jadi yang paling penting itu praktik. Kalau teman-teman sering ikut pelatihan nulis A, B, C sampai Z dari gratis sampai berbayar, tapi tidak pernah praktik, tidak pernah mengolah kemampuan teman-teman, itu ya nanti lama-lama juga tidak terjadi pertumbuhan hanya di situ-situ aja. Jadi yang paling penting adalah rajin praktik. Terus jangan malu buat tanya ke siapapun yang mau membaca karya kamu. Nanti bisa di komen, ini kurang apa sih dari karya aku, kurang pas di mananya. Kalau misalnya teman-teman punya kenalan editor atau mungkin bisa sesekali ngobrol sama aku, nggak apa-apa lewat WA, tanya aja, Kak, kalau kayak gini tuh kurang gimana? Atau mungkin kalau sama aku bukan ngobrol ya, silahkan diselesaikan dulu aja tulisannya. Terus nanti bisa dikirim ke aku untuk dikonsultasikan terbit buku misalnya kayak gitu ya. Nanti bisa lewat program yang gratis tadi, dukungan penulis. Nanti kan kita bisa ngobrol panjang nih, oh ternyata harus ada revisi apa aja di situ. Nah, selama revisi, nanti teman-teman pasti akan berproses, oh ternyata aku dari sudut pandangnya salah nih. Oh ternyata penulisan dialogku salah nih. Oh ternyata latarnya kurang jelas nih. Oh ternyata plotnya berantakan nih. Kayak gitu ya. Jadi kita berkembang karena kita ada prakteknya seperti itu. Oke, Anda Kak Safa, silakan bertanya Kak. Maaf Kak, apakah ini buku yang gimana ya? Untuk deadline tanggal 9 itu apakah temanya harus kebudayaan, harus seperti perbedaan yang ada di Indonesia atau boleh tema yang lain ya? Untuk temanya sesuai ya Kak, sudah ditentukan. Jadi kalau misalnya keluar dari tema yang ditentukan, nanti kita anggap gugur. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama Kak. Lalu ada dari pakar, apakah buku pelajaran bisa diterbitkan oleh Ananta? Bisa, tapi kalau modul atau LKS tidak bisa. Jadi hanya sebatas misalnya buku eh, pendidikan bahasa Jawa kelas 3 SD.
Itu nanti kalau biasanya kelas itu kan kadang ada semesternya. Nanti kalau ada jilid 1 sama jilid 2 itu biasanya lebih ke semester. Nah, kalau buku berjilid gimana, Kak? Kalau buku berjilid minimal 2 jilid ya untuk pengajuan. Kalau misalnya kurang dari itu nanti tidak bisa diproses. Nah, kalau misalnya bukunya nggak perlu ISBN kok, Kak. Yang penting eh, penerbitnya memverifikasi kayak gitu. Oh iya bisa. Itu kan lebih karena ada modul dan LKS yang memang tidak bisa dimohonkan ISBN untuk saat ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa oh yang penting ada verifikasi dari penerbit, itu juga nggak masalah. Kak, kalau QRCBN gimana? Apa bedanya dengan ISBN? Nah ini beda ya teman-teman. Jadi kalau ISBN ini adalah nomor dagang resmi dari Perpusnas. Nah Perpusnas ini dapatnya dari mana? Dari Perpustakaan Dunia. Tapi aku lupa itu asosiasinya ada di negara mana. Jadi intinya ini memang nomor yang diakui secara global, secara internasional. Sedangkan QRCBN itu adalah nomor yang dibuat oleh swasta atau penerbitnya, sehingga itu diakuinya ya sebatas dari si penerbit aja kayak gitu. Terus dari Kak Ulan. Perkenalkan saya Wulan, izin bertanya, Kak, ilustrasi kita buat sendiri apakah bisa dan bagaimana prosedurnya? Bisa untuk ilustrasi bisa dibuat sendiri. Untuk prosedurnya berarti nanti mengirimkan file naskah sama file ilustrasinya. Kalau file ilustrasinya nanti mohon mengirimkan mentah ya Kak, karena kita kan harus mengecek ejaannya. Sehingga kalau sudah dalam bentuk gambar, entah itu PNG atau JPEG, nanti kita kesulitan untuk memperbaiki ejaannya dan nanti jadi prosesnya berkali-kali dari kita ngasih revisi, penulisnya revisi lagi, dicek ke kita, ternyata masih ada yang salah, revisi lagi. Nah, itu kan jadi lama. Jadi silakan untuk mengirimkan file mentahnya. Kalau misalnya ilustrasinya dari Canva nih, gimana Kak? Berarti ngirim tautannya kayak gitu ya. Oke, dari Kak Widya silakan bertanya. Bertanya lagi nih Kak. Iya Kak. Sasaran sasaran pembacanya bagaimana Kak? Apakah untuk kelas 1, 2, 3 atau umur 4, 5, 6 atau secara umum anak-anak atau gimana nih Kak? Untuk sasaran pembacarannya dari usia 8 sampai 12 tahun. Jadi antara usia SD sampai SMP ya kurang lebih segitu. Nah, kenapa kok segitu? Karena di usia itu masih nyaman untuk membaca buku cerita anak bergambar. Kak, kalau PAUD gimana? Sebenarnya PAUD juga bisa sih, tapi materinya sepertinya terlalu berat, kecuali dari penulis bisa mengemas tulisannya, itu menjadi nyaman dibaca untuk anak-anak PAUD. Seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Rinda. Kak, maaf slot masuk nih Kak untuk ini event lomba atau antologi cerita anak ya, bukan ya. Ini bukan lomba. Ini adalah wadah buat teman-teman untuk menerbitkan buku dengan tidak harus membeli karyanya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ada yang tanya, Kak, aku harus beli buku enggak? Tidak. Jadi nanti kita akan menerbitkan dengan segala bentuk prosedurnya. Nanti akan ada MOU-nya juga. Teman-teman bisa baca. Setelah baca MOU, kok memutuskan untuk mundur juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Yang jelas ini kita bukan lomba dan juga bukan antologi ya. Jadi ini satu penulis, satu buku, bukan kumpulan buku. Lalu selanjutnya ada Kak Wahyudi. Kak, misalnya mau cetak buku, terus hasil cetaknya pengen diambil sendiri di kantor Ananta ya, apakah bisa? Kalau ngambil sendiri bisa, Kak. Kalau kami posisinya ada di eh, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta. Jadi kalau misalnya teman-teman pas nyetak main bukan orang Jogja, mau main ke Jogja bisa ngambil sendiri atau mungkin kalau teman-teman ternyata orang Jogja nanti silakan mampir ke sini. Kayak gitu. Nah, untuk alamatnya gimana ya Kak? Di Google Map ada nggak? Ada. Jadi nanti silakan dicari untuk penerbit Ananta Vidya sudah tersedia di Google Maps. Oke, selanjutnya dari Bran, Kak izin bertanya, apabila kita ingin menerbitkan buku bergenre fantasi atau misteri yang target pasarnya remaja dewasa, apakah penerbit Ananta bisa menerbitkan? Oke, untuk bukunya kita semua
genre novel, kita bisa membantu menerbitkan kecuali buku yang genrenya plus-plus ya, dia sifatnya dewasa. Seperti itu buku-buku saru kita tidak menerima dan tidak bisa membantu. Lalu dari Kak Nora Kuswara, untuk pembuatan buku cerita anak bergambar, bagaimana Kak? Apakah ilustrasinya akan dibuat ulang atau gambar dari kita? Nah, kalau ilustrasinya nanti disediakan oleh kami sesuai dengan poster yang sudah teman-teman terima ya, teman-teman baca. Jadi teman-teman tidak perlu membuat ilustrasinya kecuali dari teman-teman emang udah inisiatif pengen bikin ilustrasinya secara mandiri. Kalau kita buat naskah cerita saja untuk ilustrasi dibuatkan dari Ananta, bisa nggak Kak? Terus biayanya berapa? Nah, kalau misalnya teman-teman mau menerbitkan naskah cerita anak bergambar, biayanya nanti 40.000 per halaman, nanti tinggal dikali berapa halaman. Itu untuk non-member, kalau member nanti 35.000 per halaman. Nah, nanti itu net atau belum tergantung ya. Nah, kalau misalnya tidak ada revisi maka net, kalau ada revisi maka ada tambahan biaya pengerjaan di bagian revisi tadi itu. Dari Fana, Kak mau izin apakah kalau kita penulis baru mau nerbitin buku, apakah free? Nah, buat penulis baru atau lama kita sudah punya dua program tadi, ada program dukungan penulis. Kalau misalnya teman-teman kok biayanya lagi limit nih, aku pengen nabung tapi pengen nerbitin buku, soalnya buku aku udah mangkrak 1 tahun. Nah, itu bisa coba program dukungan penulis. Nah, program dukungan penulis nanti syarat dan ketentuannya sudah tercantum tadi, nanti bisa dibaca lagi melalui file yang akan kita kirim lewat grup WhatsApp. Terus ini untuk dukungan penulis itu dukungan editorial, buku berbahasa Indonesia dan juga ESBN. Nah, kalau penulis yang ikut program dukungan penulis dan memenuhi syarat dan ketentuan program tersebut, tetapi pengen versi cetaknya juga ada ISBN-nya. Nah, itu gimana, Kak? Berarti nanti penulis ada kewajiban untuk mencetak 3 eksemplar. 3 eksemplar ini bukan untuk penerbit ya, tapi untuk arsip pustaka. Nanti akan kita kirim ke Perpusnas dan juga Perpusda. Dan juga nanti ada biaya ongkir arsip pustaka atau pengiriman arsip pustaka sebesar 16.000. Nah, untuk biaya bukunya nyetakin berapa, Kak? Sesuai dengan yang sudah kita sampaikan tadi, nanti bisa dibaca lagi di file yang kita kirim lewat grup WhatsApp. Nanti kalau misalnya bingung cara ngitungnya gimana nih, Kak? Nanti kita bisa kasih contoh simulasinya di grup WhatsApp gitu ya. Terus ada dari Jumia. Izin bertanya, Kak, untuk halaman, apakah 15 sampai dengan 30 halaman, apakah boleh dari beberapa judul cerita walau asalnya dari satu daerah? Tidak boleh, karena ini buku cerita anak bergambar, jadi dari awal sampai akhir itu harus ada konsistensi cerita. Jadi ibaratnya nulis cerpen ya ini satu judul aja, bukan antologi cerpen kayak gitu ya. Kecuali memang dari penulisnya mengemas dengan konsep misalnya ada si anak, anggaplah dia orang Jakarta, main ke daerah. Di daerah itu dia berjalan-jalan nih dari Bali, terus dia ada wisata ke Lombok, terus ada dia wisata ke Nusa Tenggara Timur misalnya. Nah, itu bisa diceritakan si karakter ini liburan dia ngapain aja sih, kayak gitu, belajar apa aja sih dari liburannya dia, kayak gitu. Ada dua SBN, SBN buku dan SBN elektronik. Ada dua ya Kak, wajib ya sebelum penerbitan. Ini untuk ISBN itu sifatnya adalah teman-teman memutuskan untuk memilih. Nah, karena kita ini adalah penerbit yang fokusnya di buku digital, jadi kita ISBN-nya ISBN elektronik atau EISBN. Sedangkan kalau teman-teman mau bukunya versi cetak gimana? Ya berarti ada kewajiban itu tadi 3 arsip pustaka sama ongkir arsip pustaka 16.000. Kak, aku nerbit ikut programnya ini Nubaran. Buku aku ternyata kepilih nih Kak dan diterbitin ISBN. Boleh nggak kalau aku terbit versi cetaknya juga? Bisa. Nah, nanti berarti teman-teman peserta silakan untuk menambah 3 eksemplar dan juga ongkos kirim arsip pustaka tadi. Terus nanti kalau pengen memeluk bukunya berarti nanti silakan untuk mencetak dan menambah biaya ongkir ke penulis. Jadi penulis tidak
membeli buku ya. Jadi kalau memang pengen pegang fisiknya, penulis nanti mencetak buku dengan harga cetak sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi. Kayak gitu. Oke, dari Kak Sri Mardia, silakan jika ingin bertanya. Halo, selamat petang. Ya, selamat petang, Kak. Apakah suara saya terdengar dengan jelas di sini? Iya, terdengar, Kak. Saya mau nanya ya, Mbak ya. Mohon maaf, saya baru masuk. Iya, Ini tentang ilustrasi. Itu ilustrasi yang berbayar itu apakah untuk program yang tenggatnya tanggal 9 Februari, yang katanya 40.000 satu halaman. iya. Seandainya naskahnya lolos, apakah ilustrasinya harus kita bayar juga? Itu saya mau tanya juga, ini agak teknis. Kalau ilustrasi 40.000 itu halaman single atau halaman spread, Mbak? Kemudian untuk ya kalau lolos juga naskahnya, untuk layoutnya itu gimana? Apakah penulis juga harus membayar kayak gitu? Saya belum terlalu paham ya ini yang tenggat 9 Februari ini, yang programnya ini apakah ilustrasinya kita berbayar juga kayak gitu. Makasih, Mbak. Oke, untuk ilustrasi ini tidak berbayar ya Kak. Jadi untuk program nulis bareng Ananta ini sesuai dengan poster, semua yang tercantum di poster sebagai fasilitas penulis, penulis tidak akan dipungut biaya. Termasuk nanti untuk tata letak penyusunan gambar juga penulis tidak dipungut biaya. Lalu untuk biaya 40.000 itu apa? Nah, itu untuk terbitan buku selain dalam program ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nulis, aku pengen bikin cerita anak bergambar, temanya Budi Pekerti misalnya. Nah, itu nanti bisa mengambil untuk ilustrasi yang berbayar 40.000 tadi. Nah, untuk 40.000 ini halamannya tunggal ya Kak, jadi satu halaman aja. Kayak gitu, bukan dua halaman terus jadi satu. Terus kalau kita tidak bisa eh, ilustrasinya landscape ya, jadi kita ilustrasinya portrait. Kalau portrait itu yang berdiri kayak gini, kayak gimana ya? Yang kayak gini, bukan kayak gini. Nah ini landscape. Nah ini kita tidak bisa dan kita juga tidak bisa mencetakkan buku cerita bergambar dengan konsep landscape karena memang mesinnya belum tersedia. Kayak gitu. Untuk Kak Sri Mardia, silakan bertanya. Ini lagi, Mbak, seandainya kita mau menerbitkan buku di sini, untuk yang tadi pertanyaan saya, layoutnya gimana, Mbak? Apakah harus bayar atau dari penerbit gitu untuk apa layout apa penata letak bukunya kayak gitu. Saya berharap semoga nanti suatu saat penerbitnya juga bisa menerbitkan buku cerita anak itu dalam bentuk landscape ya. Semoga nanti alatnya semakin canggih ya. Amin. Amin, terima Monggo, kasih. Mbak. Ya, untuk layout ini nanti sifatnya berbayar, tapi berbayarnya sudah disesuaikan dengan harga yang kita cantumkan, atau bisa juga penulis konsultasi harga terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya buku cerita anak bergambar, berarti 40.000 tadi sudah termasuk layout. Terus kalau misalnya bukunya buku novel atau kumpulan cerpen atau mungkin puisi terus atau buku referensi. Nah, kayak gitu nanti biayanya sesuai yang saya sampaikan itu 1.500 kecuali puisi ya. Kalau puisi mulai dari 1.000. Kalau selain puisi dia 1.500 itu untuk ukuran A5, lalu untuk ukuran UNESCO 15 kali 23 itu 2.000, lalu A4-nya 2.500. Nah, kalau kita kan melihat lagi nih naskahnya, kira-kira naskahnya perbaikannya berat atau ringan. Kalau misalnya perbaikannya ringan, berarti harganya net segitu per halaman. Nanti tinggal dikalikan ketebalannya berapa halaman. Otomatis makin tebal makin mahal. Nah, kalau misalnya ternyata ini kok berat untuk mengerjakannya ternyata butuh
bongkar pasang misalnya kayak gitu, berarti nanti akan ada tambahan biaya dan itu kita konfirmasi dulu sama penulis. Kak, nanti misalnya ukuran A5 per halamannya 2000 nih. Kira-kira penulis masih berminat atau enggak? Dan itu sudah termasuk dengan tata letak ya. Jadi kita mengecek ejaannya, tulisan berbahasa Indonesianya ada typo atau enggak, termasuk kita merapikan. Termasuk kalau kita ketemu masalah di jalan, nanti kita akan konfirmasi ke penulis. Kalau memang masalah itu sifatnya fatal, naskah akan kita kembalikan penulis. Nanti kalau penulisnya udah revisi, kita perbaiki lagi. Tapi kalau masalah itu anggaplah kayak ada tulisan tapi kok kurang jelas ini maksudnya apa dan itu bisa diobrolkan lewat WhatsApp. Nanti kita selesaikan lewat WhatsApp aja. Nah, kalau masalah fatal itu apakah? Misalnya kalau buku non-fiksi ternyata plotnya tidak jelas nih, habis dari kamar mandi tiba-tiba udah masuk rumah makan. Berarti kan sebuah cerita itu narasinya ada yang hilang di situ. Nah, itu kita kembalikan ke penulis. Kalau karya fiksi gimana, Kak? Oh, kita misalnya ngomongin tentang kesehatan lingkungan nih, tapi kok di deskripsinya dari bab 3 ke bab 4 kok kayaknya enggak sesuai, kok enggak nyambung. Nah, itu nanti kita kembalikan lagi ke penulis untuk dikembangkan lagi narasinya, kayak gitu ya. Terus selanjutnya pertanyaan dari chat ada Kak Feni. Kak, kalau mau nerbitin buku cerita anak, apakah nanti ilustrator dari penerbit? Untuk di luar program Nugbaran kali ini, ilustratornya bisa disediakan dari kami atau penulis menyediakan ilustrator sendiri. Jadi ngirim ke kita materinya udah ada. Jadi kita tinggal membantu untuk bagian editorialnya atau mungkin layanan lainnya. Terus dari Kak Yesika, Kak, apakah bisa nerbitin buku aktivitas anak? Buku aktivitas anak bisa sih Kak, ini jadinya kayak asalkan dia bentuknya bukan seperti LKS ya, jadi kayak buku apa ya? Karena ISBN itu kalau buku yang dia modelnya menggambar dan menulis kayak buku eh, latihan menulis misalnya kayak gitu biasanya mereka nggak mau. Jadi bukan nggak mau ya, tidak menerima untuk saat ini. Nah itu saran saya kalau buku aktivitas anak sebaiknya ditambahkan dengan konsep-konsep materi umum. Jadi kayak ada edukasi, narasi edukasi, baru nanti ada aktivitasnya. Kecuali kalau dari penulis sendiri nggak perlu pakai ISBN, yang penting ada penerbitnya kayak gitu ya, berarti nggak masalah. Terus lagi ada Kak Rinda, Kak materi slide nanti di share di grup WA. Iya, nanti untuk materi kita yang salin dia tadi udah kita baca, udah dikasih tahu. Mungkin ada yang datang terlambat juga. Nanti akan kita kirimkan lewat grup WhatsApp. Lalu dari Maulizatun Nisa. Nah, selamat malam. Berapakah harga menjadi member, Kak? Jadi untuk member ini tidak ada harganya ya. Ketika teman-teman menerbitkan buku sebanyak 3 kali, entah itu dari bukunya teman-teman atau buku orang lain yang diterbitin lewat teman-teman, otomatis teman-teman jadi member. Buat Kak Arsani ya, silakan bertanya, Kak. Nggak bisa. Halo, Eh, sudah bisa, Kak? Udah. Bisa didengar suara saya? Iya, bisa, Kak. Oke, baik. Selamat malam kepada Bapak Ibu yang hadir di sini dan Kak Anastasia. Nah, saya ingin bertanya, perkenalkan dulu, nama saya Arsani. Saya dari Staf Negeri Empu Kuturan. Nah, saya ingin bertanya, berarti tadi saya sempat dengar bahwa eh, kalau misalkan menerbitkan buku bergambar untuk anak-anak itu jadi boleh ya. Cuman yang saya tanyakan di sini kan sekarang kan ada konsep tentang coding itu, ya, yang dilakukan oleh pemerintah itu. Nah, konsep codingnya itu maunya saya kan taruh di
buku bergambar. Istilahnya kayak misalnya codingnya itu salah satu contoh adalah misalkan ada gambar buah, misalnya ada 3, tapi nanti di gambar buahnya di sebelah kiri, gambar angkanya di sebelah kanan. Apa boleh itu nanti misalkan saya terbitkan di sini, begitu Kak? Oke. Ini kayaknya bukunya bukan buku cerita anak bergambar ya, Kak, kalau dari konsepnya. eh Jadi ya, buku referensi ya, jadi masuknya nanti. ya, Oke. Nah, untuk bukunya bisa diterbitkan, termasuk buku yang bisa diterbitkan. Untuk ketebalannya nanti minimal 50 halaman ya, Kak. Jadi sekarang aturannya Perpusnas minimal materi aja ya 50 halaman. Jadi kalau kurang dari 50 halaman belum bisa kita bantu untuk proses. Nanti tergantung karena itu bukunya buku referensi, berarti nanti ada dasarnya dulu itu kenapa kok mungkin anak-anak atau orang tua pendidik atau umum mungkin publik kala ya itu harus belajar itu dan hubungannya dengan perkembangan zaman saat ini terus nanti baru masuk ke bagian em, bab yang menceritakan proses-proses dari program ini termasuk dari aplikasinya terus bagaimana cara pengelolaannya sampai akhirnya jadi nah kayak gitu. Nah, jangan lupa juga nanti daftar pustakanya, meskipun daftar pustakanya diambil dari situs atau sumber internet, tetap dicantumkan nama penulisnya. Kalau nama penulis nggak ada Kak di sumber internet, gimana? Bisa dicantumkan nama websitenya, akunnya. Misalnya kalau akunnya dari Kemdikbud, tapi nggak ada penulisnya. Oke, berarti Kemdikbud, terus tahun tahun blognya ini tayang. Kalau nggak ada tahunnya gimana Kak? Ya udah kita skip dulu. Kalau nggak ada tahunnya, terus judul blognya itu apa? Baru sumber internetnya, tautannya. Setelah itu dicantumkan juga diakses pada tanggal berapa dan juga pukul berapa. Jadi untuk menulis sumber yang dari internet tadi, nanti prosesnya seperti itu ya, sama dengan menulis sumber dari buku. Jadi jangan langsung dicantumkan www titik apa kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya dari Kak Cici Amalia Rahma, Kak 15 sampai 30 halaman itu berbentuk naskah atau 15 sampai 30 halaman itu sudah jadi buku ceritanya nanti. Jadi nanti kita akan kirim formatnya ya. Jadi kayak format yang harus diisi oleh peserta termasuk nanti konsepnya adalah halaman 1 ada narasi, nanti detailnya ada di Juknis, Juknisnya akan kita kirim. Ada narasinya, terus nanti ada deskripsi ilustrasi. Halaman kedua juga sama, ada narasi dan deskripsi ilustrasi. Nah, karena ini bukunya dari targetnya usia 8 sampai 12, otomatis materinya pasti sederhana dengan bahasa yang lugas dan tidak terlalu panjang kecuali kalau emang targetnya adalah mungkin anak SMA itu mungkin mereka udah nyamannya baca buku yang ada formatnya udah kayak novel kayak gitu ya. Terus dari Kak Fana, Kak, kalau seumpama buku kita terpilih, kalau kita minta file, apakah boleh? Bisa Kak, nanti bisa kita kirimkan untuk filenya. Tapi catatannya itu sebagai arsip ya. Jadi untuk file yang dikirim ke peserta nanti formatnya akan ada tanda airnya. Jadi karena memang untuk arsip peserta saja. Nah, untuk detail kerjasamanya kayak gimana Kak? Nanti akan dicantumkan di MOU. Jadi silakan teman-teman dibaca dulu. Nanti yang terpilih MOU-nya kalau dirasa kok MOU-nya nggak bikin aku nyaman ya. Oh kok MOU-nya merugikan aku ya bisa mundur. Tapi kalau teman-teman ngerasa oh MOU-nya jelas nih. Oh ternyata strukturnya jelas nih. Atau mungkin teman-teman bisa nanya di grup, adakah di grup penulis yang udah pernah nerbitin buku di Ananta, terus kira-kira progres di MOU-nya ada yang disalahgunakan enggak? Nah, itu misalnya bisa seleksi dulu ya. Jadi karena memang penerbit indie itu sebenarnya cukup
riskan juga buat penulis pemula. Jadi sebisa mungkin saya sendiri pun menyarankan penulis lebih hati-hati ketika memilih penerbit indie sebagai rekanan untuk menerbitkan bukunya atau mempublikasikan bukunya. Oke, dari Kak Amanda Almira, Kak, jika pada program ini kita membuat ilustrasi sendiri untuk ukuran bukunya berapa ya? Untuk ukuran bukunya nanti A4 portrait ya, Kak. Portrait yang kayak gini, portrait A4 portrait. Dari Kak Mei, Kak izin bertanya di luar topik, jika ingin mengirimkan puisi dan bukunya dicetak, apakah bagaimana syaratnya? Berapa puisi, berapa halaman? Terima kasih. Jadi untuk buku yang umum itu termasuk puisi, materinya minimal 50 halaman. Berapa judul itu tergantung dari puisinya. Kalau misalnya puisinya ternyata tulisannya melebihi dari satu halaman, misalnya kayak puisi balada. Nah, puisi balada itu kan puisi yang bercerita. Biasanya dia memakan cukup banyak halaman untuk menulis puisi balada. Jadi targetnya bukan berapa judul, tapi minimalnya 50 halaman. Kak, ada link YouTube-nya nggak, Kak? Nanti kita usahakan untuk diunggah ke YouTube. Jadi teman-teman yang mungkin belum bisa ikut serta atau mungkin yang berhalangan hadir, jadi udah keluar duluan atau mungkin telah hadir, nanti bisa turut mendengarkan gitu ya untuk informasi kita pada malam hari ini. Dari Kak Mauli Zatun, Kak izin bertanya, boleh saya membuat buku ilustrasi tentang papan kesehatan pecahan nilai mata uang? Untuk buku ilustrasi ini maksudnya buku cerita anak bergambar ya. Kalau misalnya buku cerita anak bergambar tidak masalah sih Kak. Yang penting ketebalan kalau khusus ya, khusus buku cerita anak bergambar ketebalannya nanti eh, minimal 8 halaman, tapi kita sarankan untuk 10 halaman. Itu materinya aja. Jadi belum termasuk prakata, terus daftar isi, bionarasi atau profil penulis, juga halaman judul. Untuk tautan rekaman yang versi YouTube mungkin akan kita kirim besok ya, Kak. Dari Kak Eka, Kak kalau mau membuat buku belajar membaca, apa saja yang diperlukan? Nah, untuk belajar membaca yang pasti materinya dulu ya, harus ada bahan yang disiapkan. Nah, untuk belajar membaca tergantung targetnya. Biasanya kayak mungkin kalau masuk SD atau TK mungkin ada yang kayak baba, bibi, bubu kayak gitu. Nah, apakah bisa dimohonkan ISBN atau tidak? Sepertinya termasuk bisa dimohonkan ISBN. Jadi, kenapa Kak kok jawabnya sepertinya? Karena kita belum pernah untuk menerbitkan buku seperti itu ya. Kak, kalau naskah lakon bisa nggak Kak? Bisa Kak. Jadi naskah lakon ini naskah drama ya maksudnya atau pertunjukan panggung atau mungkin pertunjukan radio ya. Nah, ini bisa nanti tinggal dideskripsikan aja dengan jelas lakonnya ya seperti naskah lakon pada umumnya aja. Kayak gitu. Minimal 50 halaman ya tetap. Dari kami, izin Kak, tanya saya telat masuk dan belum mengikuti semuanya. Ini nanti terbit indie berarti ya Kak? Iya, kita nanti terbit indie. Jadi royalti juga tidak ada ya untuk penulis ada Kak. Terus lalu untuk tulisannya apakah dipromosikan ke toko-toko buku luring? Kalau untuk toko buku fisik enggak Kak. Kalau toko buku fisik itu sebenarnya enggak ada sih Kak. Kita tetap masuknya toko buku digital. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti memutuskan untuk Kak, buku aku terpilih dan aku pengen terbit ISBN. Itu nanti kita masukkan ke partner kita itu ya yang Lebah Buku tadi. Nah, yang Lebah Buku ini nanti yang akan mempromosikan buku-buku kita dalam bentuk buku fisik. Jadi nanti mereka akan mempromosikan katalognya dulu. Nah, kalau ada yang berminat beli,
baru nanti kita mencetakkan. Jadi kita sistemnya bukan stok ya, bukan stok buku, dan kita tidak menyuruh penulis untuk stok buku. Misalnya kayak penulis harus nyetak 10 eksemplar nih buat ditinggal ke penerbit gitu, nggak ada. Jadi kalau memang ada pesanan nanti kita yang nyetakin langsung. Jadi penulis cukup mikirin aku mau nulis apa ya hari ini kayak gitu. Terus apakah harus dimohonkan ISBN? Tidak. Tapi ketika penulis memutuskan untuk memohonkan ISBN cetak dari buku yang terpilih saat ini, itu kurang lebih jadi penulis ada keuntungan bukunya bisa dipromosikan dalam bentuk versi cetak melalui lini distribusi penerbit. Nah, kalau misalnya nggak di ISBN kan gimana Kak? Berarti cuma nggak bisa dipromosikan lewat lini distribusi cetak aja, tapi bukan berarti tidak bisa dicetak atau tidak bisa dijual. Jadi kalau penulis nanti setelah kita putuskan untuk diterima naskahnya, lalu kita proses sampai selesai, itu nanti penulis bakal dapat poster dari kita. Jadi kalau misalnya di sini ada penulis Ananta sebelumnya, pasti udah tahu posternya seperti apa. Nah, itu posternya bisa dipromosikan ke grup atau ke media sosialnya penulis, dan nanti eh, kita bisa membantu penulis untuk menjualkan, bukan mencetakkan buku yang dijual oleh penulis. Kak, kalau bukunya yang jual penulis gimana? Apakah sistemnya royalti juga? Enggak. Jadi kalau buku yang ngejual penulis itu sistemnya penulis cuman bayar biaya cetak ke kita sama biaya ongkos kirim, terus selisih harga jualnya itu langsung masuk ke kantongnya penulis. Jadi tidak ada sistem royalti atau sistem eh, marketing ya, kayak misalnya diskon pemasaran atau diskon penulis gitu, nggak ada. Jadi penulis silakan menentukan harga jual, silakan tentukan untung ruginya. Kalau aku bingung nih harus ngejual berapa, nanti bisa lihat di situs web penerbit Ananta Vidya. Nanti di situ kita ada contoh harga jualnya yang bisa dijadikan pedoman oleh penulis untuk menjualkan bukunya. Boleh lebih mahal, boleh lebih murah, yang penting tidak kurang dari biaya cetak. Kenapa kok nggak boleh kurang dari biaya cetak ya? Nanti penulisnya rugi kayak gitu ya. Hidayat Kak, izin bertanya, ini temanya tentang kearifan lokal ya Kak. Temanya tentang budaya, suku, dan kepercayaan. Jadi memang sangat lokal sekali sih untuk temanya saat ini, tapi kompleksitasnya di situ. Oke, baik teman-teman, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, dan syukurlah kita bisa tutup lebih cepat ya. Berarti ini pukul, kalau di sini masih sekitar pukul setengah 9. Kalau misalnya sudah tidak ada yang bertanya lagi, akan kita tutup. Oke, ternyata di kolom chat ada yang bertanya lagi. Dari Kak Yesika. Untuk tema kali ini apakah bisa cerita rakyat? Tidak bisa, Kak, karena kita fokusnya lebih ke kehidupan sehari-hari yang memang muncul, yaitu yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kayak kegiatan ngaben atau mungkin kalau kejawen ya dalam kondisi proses beribadahnya yang membumi atau mendekatkan diri dengan alam, atau mungkin kalau ngomongin tentang suku ya mungkin tradisi-tradisi lain yang bisa kita kelola lagi lebih dalam, tapi bukan cerita rakyat. Jadi memang sesuatu yang hadir dalam kehidupan sehari-hari di wilayah tersebut yang mau teman-teman angkat. Oke, dari Kak Rinda, Kak, misal ada yang order buku ke penulis minimal cetak berapa eksemplar, tidak ada minimalnya. Jadi silakan dicetaknya sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya kebutuhannya cuma 1 eksemplar juga bisa. Seperti itu. Oke, selanjutnya kalau teman-teman tidak ada yang bertanya, kita akan menutup kegiatan kita hari ini. Nanti untuk materinya akan kita sampaikan di grup WhatsApp termasuk Juknis. Jadi teman-teman bisa membaca Juknisnya untuk lebih jelas lagi. Kami harap teman-teman tidak melewatkan syarat dan ketentuan berlaku untuk
kegiatan ini. Nah, untuk syarat dan ketentuan termasuk ukuran, font yang dipakai, terus deskripsinya, target pembaca nanti akan tersedia di Juknis, silakan dipelajari perlahan-lahan. Terus untuk rekaman kita usahakan nanti akan kita informasikan di grup melalui tautan YouTube sehingga teman-teman yang terlambat bisa em, mempelajari kembali materi atau pertemuan kita pada malam hari ini. Kak Sri Mardia, untuk Lebaran temanya apa Kak? Temanya keragaman, kepercayaan, suku, dan kebudayaan di Indonesia. Dari Kak Hidayat, Kak, kalau kisahnya tentang festival budaya di suatu daerah, misalnya Dugong, boleh nggak? Boleh, karena asalkan cerita itu memang masih ada hingga saat ini, maksudnya masih bisa ditemui, bisa disampaikan. Kak, kalau budayanya udah punah karena kaula mudanya sudah tidak mau membudayakan itu lagi, gimana Kak? Itu juga masih bisa disampaikan sebagai bentuk sejarah kita, sejarah lokal yang pernah ada. Nah, dengan harapan mungkin suatu hari kaula mudanya mau mengangkat nilai-nilai luhur yang sudah terlanjur menghilang itu tadi ya. Terus dari Kak Sri Mardiah, silahkan bertanya Kak. Halo Mbak, mau bertanya lagi. Ya, Tadi saya itu kan dengar untuk Nubaran itu temanya tentang kepercayaan yang ada di masyarakat ya Mbak ya. kepercayaan yang ada di Indonesia, tapi kepercayaan ini kompleksitasnya bukan di agama, tapi lebih ke yang versi tradisionalnya lagi. Seperti kalau di Yogyakarta kita ada kejawen. Oh iya, misalnya gini kan biasanya kan ada di masyarakat itu kan ada mitos turun-temurun, misalnya ada aroma apa, mitosnya apa. Nah, terus karena ini untuk anak-anak itu bisa nggak ya kalau saya itu masukkan unsur logisnya gitu. Ternyata aroma ini asalnya dari sini, jadi nggak ada hubungannya dengan apa Itu tadi. setan atau apa gitu. Itu apakah boleh gitu karena untuk membangun logika kepada anak-anak apakah bisa untuk tema Nubaran ini. Kalau saya kayaknya tertarik ya ya insya Allah mungkin bisa ikut program ini gitu. Seperti itu, Mbak. Oh ya, baik. Kalau terkait mitos itu tidak masalah karena secara teknis saya kan kebetulan orang Jogja. Jadi dalam kejawen sendiri pun ada konsep mitos-mitos termasuk kayak mungkin kalau potong kuku tengah malam kayak gitu itu nggak bagus. Nah gitu kan. Atau mungkin makan di pintu kayak bukan di pintunya ya mungkin di dekat gawang pintu itu juga nggak bagus atau duduk-duduk di situ. Itu itu bisa dijelaskan. Jadi nanti mungkin bisa diceritakan untuk konsepnya. Ini merupakan bagian dari eh, kepercayaan atau mungkin kepercayaan ya maksudnya kepercayaan dalam lokalitas adat atau mungkin wilayah yang seperti apa seperti itu. Nanti kalau misalnya eh, merasa terlalu sensitif, nanti bisa memasang kayak semacam keterangan sejarah di belakangnya. Jadi setelah selesai cerita kan mungkin ada glosarium kalau mau masukin glosarium. Kalau misalnya nggak ada glosarium, mau memperjelas lagi bisa disisipkan eh, ini instrumen, bukan instrumen ya. Jadi kayak dasar-dasarnya dari sebuah materi Anda supaya lebih jelas kayak sejarahnya atau mungkin asal usulnya kayak gitu. Atau mungkin kalau ada kitab yang berhubungan dengan hal itu juga bisa disampaikan. Kak Hanif, kalau tentang makanan daerah atau tarian daerah bisa nggak? Bisa Kak. Daerah masih masuk daerah. Nah, oke teman-teman. Kak Cici Amalia, kalau misalnya disisipi dengan bahasa daerah bolehkah?
Boleh Kak, tapi harus dengan terjemahannya dan terjemahannya nanti kita cantumkan secara terpisah. Jadi kalau misalnya di buku-buku yang bukan cerita bergambar itu kan ada kayak catatan kaki. Nah, nanti kita cantumkan di kayak catatan kaki, kita buatkan di situ. Jadi kalau misalnya cuman bahasa daerah sajanya tidak bisa terus harus ini ada kayak terjemahannya supaya orang-orang paham, oh ini ngomong apa sih, jelas gitu ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita akan menutup kegiatan kita pada malam hari ini. Untuk juknis nanti tercantum di eh, gra- WhatsApp group. Lalu untuk materi juga nanti ada di WhatsApp group. Kalau sudah dibaca dan ternyata pusing, nanti bisa ngobrol bareng di WhatsApp group biar teman-teman yang lain juga tahu nih ternyata ada kendala apa dan mungkin kalau pertanyaannya sama cukup membaca dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman di WhatsApp group. Terus selama program ini dimohon untuk tidak mengirimkan materi atau konten lainnya atau pertanyaan lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan Nubaran. Jadi biarkan Nubaran ini tetap fokus dalam forum Nubaran seperti itu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga teman-teman nanti sudah lumayan tercerahkan ya untuk materi kita hari ini dan bisa berpartisipasi dalam kegiatan nulis bareng Ananta di awal tahun ini. Dan sampai jumpa di kegiatan nulis bareng Ananta uh, di bulan-bulan selanjutnya. Terima kasih, selamat malam.